Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hotijah dari kelas C4 dengan NIM 212101030065 dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir tarbawi dan fungsi manajemen pelaksanaan dan pengendalian. Sub yang akan saya bahas adalah asbabun nuzul dan terjemahannya. Asbabun nuzul adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan pada umumnya. Sedangkan terjemahan, secara bahasa, terjemahan bermakna penjelasan atau keterangan. Secara istilah, terjemahan bermakna mengungkapkan perkataan atau kalimat dengan menggunakan bahasa lain. Berikut ini adalah contoh asbabun nuzul dan terjemahannya yang terdapat pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 2 dalam perencanaan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim qayyiman liyundira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah, yang artinya sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Yang asbabun nuzulnya diriwayatkan oleh Ibnu Marduwawih dari Jubair dari Ad-Dahlat yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa akhir ayat ini Al-Kahfi turun berkenaan dengan Umayyah bin Khalaf bin Al-Jumhi yang mengajak Nabi SAW untuk melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah, yaitu mengusir sahabat-sahabat Rasul yang fakir dan berusaha mendekatkan tokoh-tokoh Quraisy kepada Nabi. Ayat ini Al-Kahfi melarang Rasulullah meluluskan permintaannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ar-Rabi bahwa Nabi SAW menghadapi Umayyah bin Khalaf dengan baik dan lupa akan apa yang diwahyukan kepadanya. Maka turunlah ayat ini Al-Kahfi yang mengingatkan beliau untuk tidak mengikuti ajakan orang yang menyebabkan lupa kepada Tuhan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abu Hurairah bahwa Uwainah bin Hisnin datang menghadap Rasulullah SAW yang sedang duduk bersama Salman Al-Farisi. Uwainah berkata, "Jika kami datang, hendaknya orang ini dikeluarkan. Setelah itu, barulah kami dipersilahkan masuk." Maka turunlah ayat ini, Al-Kahfi, yang mengingatkan Rasulullah untuk menolak permintaannya. Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Al-Kahfi ayat 109. Tafsir Al-Jalalain menjelaskan sebagian jalan yang lurus, bimbingan yang lurus. Lafal qayyiman menjadi hal yang kedua dari lafal Alkitab di atas tadi dan sekaligus mengukuhkan makna yang pertama untuk memperingatkan, menakut-nakuti orang-orang kafir dengan Al-Quran itu akan siksaan, akan adanya azab yang sangat keras dari sisinya, dari sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengadakan amal soleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Ayat yang ada asbabun nuzulnya pada pengontrolan terdapat dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya Allahu hafidun alaihim wa ma anta alaihim biwakilin. Yang artinya, dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Dan kamu, ya Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 6.
Menjaga keselamatan dan kesuksesan institusi merupakan tugas utama manajer, baik organisasi keluarga maupun organisasi universal. Bagaimana manajer bisa mengontrol orang lain sementara dirinya sendiri masih belum terkontrol? Dengan demikian, seorang manajer orang terbaik dan harus mengontrol seluruh anggotanya dengan baik. Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah dan mengambil pelindung-pelindung selain Dia, Allah sendirilah yang mengawasi amal perbuatan mereka, dan Dia pula yang akan memberi balasan yang setimpal di akhirat nanti atas segala perbuatan mereka di dunia. Karena itu, dia tidak perlu gusar dan merasa sesak dada kalau mereka itu masih tetap ingkar dan tidak mau beriman. Karena bagaimanapun juga, dia tidak memaksa mereka untuk beriman dan memperoleh hidayat, kecuali hal itu dikehendaki Allah sebagaimana firman-Nya. Bukankah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk? Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Al-Baqarah surah kedua ayat 272. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.